Kami mengangkat hati kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Nyatakan bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan kami yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan yang sementara singkat dan cepat sekali berjalan ini ya Tuhan. Kami sadar bahwa satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang sudah rela meninggalkan surga, datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk merengkuh kami kembali, dan Engkau sudah menebus dosa kami mati di atas kayu salib, bangkit naik ke surga. Jadi pengharapan yang pasti bahwa di dalam Engkau lah kami menemukan sejahtera yang sejati ya Tuhan. Kami menemukan pengharapan yang pasti bahwa kami di dalam semua kondisi kehidupan, musim kehidupan tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena pagi hari ini Engkau bawa kami kembali untuk memuji dan menyembah Engkau. Siapakah kami ini? Sehingga kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Jikalau bukan karena Kristus Tuhan kami yang sudah menebus dosa kami, apalah jadinya hidup kami ini. Maka Tuhan, kami percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu ajaib tidak hanya dinyatakan ketika ada kepastian akan kehidupan setelah kematian kelak, tetapi juga Engkau menyatakan firman menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami. Maka Tuhan, berfirmanlah atas kami, hamba-Mu yang sangat terbatas, yang tidak lebih baik dari setiap orang dalam ruangan ini, memohon anugerah Tuhan, supaya di tengah-tengah semua musim kehidupan yang dia lalui, dia juga boleh terus menyampaikan akan isi kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Kau sudah nyatakan. Ini doa kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hadir di sini, walaupun kami tidak bisa melihat-Mu dengan mata jasmani. Tuhan berfirman atas kami siap mendengar demi nama Yesus Tuhan kami, Gembala yang baik, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom buat kita semua. Sejahtera buat kita. Kita bersyukur sekali hari ini boleh sama-sama bersekutu bersama di dalam Tuhan. Dan hari ini adalah temanya tahu tentang Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Oke, kita langsung saja melihat Alkitab kita dan kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Roma 1 ayat 8 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua, dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Oke, yang sudah menemukan katakan amin. Belum semuanya ya. Saya tunggu ya. 1 jam lagi ya. Lama banget ya. Oke, udah menemukan ya? Oke, Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingatkanmu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, tema kita tadi saya sudah mention di awal, yaitu dekat dengan Tuhan atau tahu tentang Tuhan ya. Saya mungkin memulai dengan sebuah pertanyaan. Ada di sini yang merasa dekat dengan Tuhan? Nggak ada. Jadi kita jauh semua nih dari Tuhan. Nggak ada yang dekat dengan Tuhan. Ada yang merasa. Ya. Kalau pertanyaannya ada yang tahu tentang Tuhan? Tahu tentang Tuhan? Tahu? Rumahnya di mana? Tahu tentang Tuhan. Oke. Ini kan menarik ya. Ini saya dapat insight dari seseorang yang mengatakan atau bertanya kepada saya, Pak, sebenarnya kita ini perlu dekat dengan Tuhan, dan kalau dekat dengan Tuhan standarnya apa gitu ya, berapa kilo gitu ya, berapa kali masuk jalan tol, atau misalnya tinggalnya bersebelahan dan lain sebagainya. Tolong Pak dikasih penjelasan dekat dengan Tuhan itu gimana. Nah, ini kalimat yang menarik karena dekat dengan Tuhan itu sangat terkait dengan perasaannya. Tapi kalau tahu tentang Tuhan itu terkait dengan fakta. Dan teologi atau iman itu selalu ada di dalam ketegangan ini ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini mungkin
Itu menekankan tentang perasaan, itu kedekatan dengan Tuhan dengan bentuk perasaan. Makanya beberapa kali kita merasa dekat dengan Tuhan itu bagi beberapa orang ya, itu tanggal 1 sampai tanggal 15. Katakan amin. Yang merasa dekat dengan Tuhan itu di awal bulan gitu ya, setelah pertengahan bulan kok rasanya Tuhan kau udah di mana gitu ya, kenapa hidupku begini begitu dan lain sebagainya. Awal bulan, wah itu dekat dengan Tuhan, itu tergantung dengan perasaan. Ada beberapa orang yang hari-hari ini juga merasa gini, saya kalau kebaktian kok nggak dapat apa-apa ya, di gereja A nggak dapat apa-apa ya, atau gereja B saya dapat apa-apa gitu. Nanti kalau ditanya, itu ujung-ujungnya terkait dengan suasana, ya. Pemain musik, ya, dengan WL-nya. Makanya di sini WL-nya brother ini kita dekat semua ya dengan Tuhan. Ya, dekat sih. Tapi ada beberapa orang kayaknya kaku gitu ya, suruh berdiri, terus duduk lagi, terus baca ini, baca itu. Rasanya kok Tuhan, aku nggak ngerasain Tuhan itu ada gitu. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu terkait dengan perasaan. Perasaan saya itu seperti apa? Mungkin ada lagu-lagu pujian yang sangat melekat atau membekas di dalam memori kehidupan kita di masa lalu. Waktu itu dinyanyikan, lalu semua kenangan-kenangan masa lalu waktu saya susah, Tuhan tolong saya, dan seterusnya. Itu terupload ya, keluar, lalu teringat kembali. Lalu kita merasa kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan terkait dengan perasaan. Tetapi yang menarik adalah tahu tentang Tuhan itu terkait dengan fakta. Ini sekali lagi, ketegangannya di sana. Jadi orang itu tahu tentang Tuhan, belum tentu mengalami Tuhan. Maka saya yakin iman itu adalah titik temu antara pengenalan dengan pengalaman. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengalami Tuhan. Harusnya begitu, betul? Betul gak sih? Tapi pengenalan ini kan itu terkait erat dengan bagaimana kita berusaha untuk semakin mengenal akan Tuhan melalui misalnya PA, ya, seminar, dan lain sebagainya. Atau self-devotion, ya, kehidupan saat teduh kita hari-hari. Itu semuanya usaha kita untuk semakin kenal tentang Tuhan. Tapi makanya jarak antara surga dan neraka, Anda tahu berapa panjang? Sejengkal, kan orang ngomong gitu ya, antara otak sama hati. Nah, orang tahu, tapi nggak pernah mengalami gitu, nggak pernah setuju dengan apa yang dia ketahui. Maka pengetahuan itu selalu terkait dengan fakta tentang apa yang kita bisa pahami dengan akal budi kita. Sehingga kedekatan dengan Tuhan itu terkait dengan perasaan kita. Nah, kita langsung saja beberapa hal yang menjadi salah paham umum, saudara. Ada orang yang mengatakan tahu atau hafal banyak firman Tuhan itu berarti orang itu dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau nanti meninggal dunia, ya orang-orang seperti Stephen Tong, ya, Philip dan sebagainya itu satu kafling sama Yesus gitu ya. Kalau kita kan agak jauh di kabupaten atau di kecamatan ya, jadi kalau mau ketemu Yesus harus naik bus berapa kali gitu ya. Tapi orang-orang yang tahu, yang sekolah teologi, yang pendeta, yang jadi berkat, wah ini dia orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dan nanti kalau meninggal dunia hidupnya satu kapling sama Yesus. Atau yang kedua adalah orang yang aktif dalam melayani. Wah ini luar biasa, saya pernah ketemu satu orang pemuda itu satu hari Minggu kebaktian 5 kali, mungkin 7 kali hari ini. 7 kali. Saya waktu itu pernah ketemu di parkiran, saya bro, kok cepet-cepet mau kemana? Kebaktian Kak Joy. Wah kebaktian di mana? Kebaktian di B, ya di C dan seterusnya. Ya, lalu kemudian ada waktu bertanya ngobrol. Ternyata ada beberapa, maaf ya, pelayan Tuhan yang mungkin saya nggak bisa jadi hakim juga. Itu kejar setoran, tahu kejar setoran ya? Ya kejar setoran ya. Jadi kalau main di A itu dapat honor, di B dapat honor, di C dapat honor. Jadi satu hari Minggu dia kejar setoran, saudara. Dia kebaktian 7 kali. Satu orang pernah mengaku sama saya, ngomong begini, Kak Joy, kita ini ya, setiap kali sudah pelayanan, kita tunggu di belakang tuh teman-teman saya pada merokok. Itu yang tadi malam Minggu yang mainin IPA. Saya bukan ngomong salah ya, enggak ya. Tapi kemudian mereka datang kebaktian hanya untuk melakukan sebuah aktivitas pelayanan. Tapi orang, begitu lihat ada orang di atas mimbar, itu kita punya sebuah pemahaman gini, orang di atas mimbar itu orang dekat sama Tuhan. Orang dekat sama Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang berjabatan rohani, majelis, pendeta, evangelis, dan lain sebagainya, pastor, dan seterusnya. Kita punya sebuah pemahaman, orang yang punya jabatan rohani adalah orang yang dekat dengan ini. Salah paham umum ya, sudah sekali ini salah paham umum. Yang keempat adalah orang yang berperilaku baik dan menjadi berkat. Orang ini ya, luar biasa ya. Itu setiap kali ada sesuatu, dia selalu nutupin di gereja. Ada kebutuhan A, kebutuhan B. Dia itu gak pernah mikir 2 kali, 3 kali. Pokoknya apapun yang dibutuhkan gereja, saya tutup. Waduh, ya langsung tutup, langsung bayar, langsung ini segala. Pokoknya orang ini sangat terkenal baik. Jadi orang ini nanti kalau meninggal dunia sekali lagi satu kapling sama Yesus, dekat dengan Tuhan. Yang kelima adalah punya pengalaman spiritual. Ya, saya nggak tahu berapa banyak dari kita pernah mendengar. Tadi malam saya capek sekali. Kenapa? Habis jalan-jalan. Kok capek? Ini jalan-jalan dari surga. Wih, keren banget gitu ya. Ya,
saya biasa rutin kok tiap minggu itu diajak sama Yesus. Waduh, ngapain dinner? Weh, keren ya. Dinner sama Yesus ya setiap malam minggu ya. Dia punya voucher ya, setiap kali datang ya, punya pengalaman spiritual. Orang yang kemudian punya karunia ya mungkin yang terlihat ya, misalnya glosolali ya, bahasa roh dan seterusnya. So, sekarang saya mau disclaimer dulu, saya mau mengatakan begini, karunia rohani itu tidak berjalan bersama dengan kedewasaan rohani. Ya, jadi jangan terlalu terpukau sama orang yang punya banyak sekali karunia, atau mungkin hamba-hamba Tuhan tertentu yang dipercayakan karunia. Enggak, itu dipercayakan. Dipercaya itu gifted itu diberi, bukan karena dia lebih layak, bukan. Ini kan selalu perdebatan yang nggak pernah selesai ya. Misalnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Katolik, ya kemudian ngomong tentang Bunda Maria dan seterusnya. Dan perspektifnya adalah Bunda Maria ini menjadi istimewa itu karena mengandung Yesus. Tapi dalam perspektif lain, apakah Bunda Maria adalah sama dengan kita manusia yang berdosa? Jawabannya yes. Karena di bawah orang lain ini tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa selain Tuhan. Jadi Bunda Maria apakah istimewa? Spesial? Iya spesial, tapi spesial dia itu karena Tuhan yang mau meminjam rahimnya. Bukan karena dia lebih istimewa maka Tuhan meminjam dia, bukan, memakai rahimnya, bukan. Tapi karena Tuhan mau mempercayakan rahimnya Maria. Nah ini kan jadi jangan terbalik gitu saudara. Jadi kalau perspektif kita adalah kita istimewa maka Tuhan mau pakai kita, itu udah salah kaprah, bukan. Kita jadi istimewa karena Tuhan di tengah-tengah kebobrokan saya mau pakai saya. Itu namanya anugerah. Anugerah itu bukan karena saya baik. Anugerah itu walau saya jahat, Tuhan tetap mau pakai saya. Amin ya saya. Jadi kalau kita hari ini belajar pengalaman spiritual, bukan orang yang punya pengalaman spiritual itu orang yang dekat dan melekat pada Tuhan. Enggak sekali. Maka saya masuk dalam quotation kita pagi ini, kita baca sama-sama. Next slide, ini dia. 1, 2 ya. Kedekatan kita dengan Tuhan memang tidak semata ditentukan dari pengenalan kita akan Tuhan, tapi tanpa pengenalan mustahil kita dapat dekat dengan Tuhan. Itu udah harga mati sih. Memang tidak semata-mata karena pengenalan, tidak semata-mata karena kita baca Alkitab, tidak semata-mata karena self devotion atau self discipline devotion, ya kehidupan spiritual misalnya berdoa, baca Alkitab, melayani. Bukan hanya itu saja gitu loh. Tapi tanpa pengenalan, mustahil kita ini bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi di awal khotbah ini kita perlu refleksi ulang ya. Sejauh saya ikut Tuhan, sejauh saya mengiring Tuhan, sejauh saya sudah terima Tuhan Yesus, apakah pengenalan saya akan Tuhan itu bertambah atau bertumbuh? Betul gak sih? Saya ketemu dengan orang Kristen hari ini masih ngomong Allah Tritunggal. Allah itu 3 apa 1? Paling gampang ini loh. Kamu kan tahu itu ya, apa? Nescafe 3 in 1. Nah itu Allah Tritunggal itu Nescafe 3 in 1. Ya ada kopi, gula dan susu. Ya berapa kopinya? 1 saset. Isinya kopi, gula dan susu. Nah itu Tritunggal. Sudah kan? Jadi kalau bahasa Jerman itu bodor atau bodor bahasa Sunda. Bodor itu lucu, ya lucu sudah. Kita ikut Tuhan, tapi kita nggak pernah kenal Tuhan yang kita sembah. Masih banyak lagi anak muda hari ini atau orang Kristen hari ini yang masih punya klaim semua agama sama saja. Jadi tanda tanya gitu loh. Kalau semua agama sama saja, maka bagaimana mungkin saya punya keunikan terhadap apa yang saya percaya? Ya sudah, kalau semua agama sama saja, hari ini A agamanya, besok B, agama C, kenapa? Besok lagi C. Bisa aja karena semua sama saja. Sebab bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman kita dengan Tuhan kalau pengenalan kita kepada Tuhan yang kita sembah itu tidak bertambah, saudara. Saya tahu ya ada beberapa orang yang mungkin punya keterbatasan, of course. Mama saya hari ini usianya ada 78. Baca aja susah, ya. Saya apresiasi beberapa orang tua yang hari ini beli Alkitab yang gede, segede gaban, lalu kemudian beli kaca pembesar. Itu jemaat saya gitu. Jadi dia saking ini dia baca pakai kaca pembesar. Saya tahu ada keterbatasan tertentu, tapi saya yakin hati yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan buka jalan kok. Ya, dengan cara berbagai macam hal kok. Ada anaknya, ada cucunya yang kemudian membelikan video Alkitab suara. Mami saya begitu, saya ditempel di telinga. Saya telinganya udah nggak terlalu jelas juga nggak dengar. Jadi keras-keras gitu. Jadi saya kalau pulang ke Bandung, saya dengar mama saya tuh dengar khotbah, dengar Alkitab suara terus. Saya yakin Tuhan itu pasti buka jalan.
selama kita mau belajar, mau mengenal. Tapi ini penting buat kita pahami supaya kita sadar tentang apa itu iman Kristen. Kita langsung saja keunikan kitab Roma. Kitab Roma ini sangat sistematik dan doktrinal. Kita tahu siapa penulisnya, Paulus. Ya. Kalau kita membacanya, kita perlu pelan-pelan membacanya. Tetapi yang saya mau highlight adalah pembukaan dari kitab Roma ini cukup unik. Ya, salah satunya selain kitab Roma adalah kitab Galatia. Ya, seakan-akan dia tidak langsung membuka menu pembukaan, tapi langsung gigi 4, langsung main course, tidak ada lagi pendahuluan yang kemana-kemana dan sebagainya. Kitab Roma juga sama. Jadi Paulus seakan-akan ingin mengatakan sesuatu karena dia ingin sekali datang ke Roma. Dia belum sempat ke Roma, dia ingin sekali datang ke Roma. Maka dia perlu menjelaskan alasan dia ingin sekali datang ke Roma, alasannya apa. Dan kita mendapatkan alasannya adalah, ini dia, next slide. Ayat 9, kata pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Coba kita lihat di Alkitab kita ya, ayat yang ke-9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Jadi dia rindu sekali datang ke Roma bukan alasan gerejanya bagus, pendetanya oke, jemaatnya itu murah hati, ya makanannya enak-enak, ya banyak sekali tempat tamasya, bukan sudah. Dia menjelaskan alasanku adalah pemberitaan Injil anaknya, Allah adalah saksiku. Injil anaknya, kata Injil ini diulang berkali-kali dalam pasal 1. Bahkan ayat 16-17 itu menjadi tema utama kitab Roma. Apa itu? Injil adalah kekuatan Allah. Dan bukan tanpa alasan, kemudian di dalam bahasa Yunaninya ini dipakai genetif. Menjelaskan bukan hanya sekedar subjektif genetif yang di awal menjadi subjek, tapi ini menjadi sebuah penekanan. Fokusnya adalah tentang Injil. Injil adalah tentang bagaimana Allah itu yang memanggil Paulus. Aku melayani Tuhanku. Alasannya adalah Injil adalah saksiku. Maka aku ingin sekali untuk memberitakan Injil di kota Roma, sudah. Jadi Injil menjadi poin yang penting. Alasan kita mau terus-menerus dekat dengan Tuhan adalah Injil. Apa itu Injil? Injil adalah inisiatif Tuhan sendiri mau datang ke dalam dunia ini. Jadi Paulus akan membuat sebuah pesan buat jemaat di Roma gini loh. Tidak ada alasan yang lain untuk aku ingin datang kepadamu. Tidak ada alasan yang lain. Alasan yang lain adalah karena Injil sudah menebus dosaku, memanggil aku menjadi hambanya, dan aku melayani dia dengan segenap hatiku karena Injil. Dan yang menariknya adalah kalau kita ngomong tentang Injil adalah inisiatif dan tindakan Allah datang dari surga ke dalam dunia. Di dalam perjanjian lama ada 2 ayat yang menjelaskan ini. Keluaran 19 ayat 3. Lalu naiklah Musa. Ini waktu bangsa Israel dilepaskan diperbudakan. Oke? Musa dipanggil untuk melepaskan bangsa Israel berjalan kepada tanah perjanjian. Keluaran pasal 19, setelah mereka eksodus keluar dari tempat perbudakan, Tuhan panggil Musa. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Jadi, Keluaran 19 ayat 3. Imamat pasal 1, di akhir kitab Keluaran, Tuhan ngomong sama Musa, kamu buat kemah pertemuan. Di dalamnya diisi ini, segala macam. Kamu sudah buat saja. Maka Imamat pasal 1, Tuhan memanggil Musa dari mana? Kemah pertemuan, sudah. Jadi kalau kita membaca kitab perjanjian lama, dari sejak awal, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin mendekat kepada umatnya. Ini berita yang luar biasa sekali. Di tengah-tengah banyak orang hari ini yang mencoba untuk berlomba-lomba cari Tuhan, berlomba-lomba mendaki kepada kerajaan Allah dengan segala perbuatan baik, pelayanan, amal zariah, semua ibadah, mencoba untuk mencari Tuhan. Tapi Alkitab mengajarkan Tuhan yang ada di atas sana itu selalu berinisiatif untuk datang merengkuh manusia. Jadi ini berita baik buat kita. Kenapa? Karena bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Kita nggak akan pernah bisa mengenal dan tahu tentang Tuhan kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan sejak dari perjanjian lama, Tuhan itu terus berikhtiar, berinisiatif, tidak pernah berhenti. Untuk apa? Untuk terus mendekat kepada umatnya. Ingat Kejadian pasal 3? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kan gitu ya, sama kan? Setelah mereka jatuh dalam dosa, manusia ngapain? Sembunyi kan?
Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Utus malaikat, suruh manusia yang berdosa itu menghadap saya, gitu? Enggak. Musa menuliskan kitab Kejadian dengan sebuah kalimat yang menarik. Maka berjalan-jalanlah Tuhan di taman itu dan bertanya, hai manusia, di manakah engkau? Di manakah engkau? Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak punya inisiatif tuh datang, Tuhan maaf ya, saya udah makan buah yang kamu larang. Enggak, lo nggak gitu. Waktu manusia jatuh dalam dosa ngapain? Ya, sembunyi lo, sembunyi. Maka waktu Tuhan ngomong sama manusia ngapain? Nyalah-nyalahin kan? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Seakan-akan ngomong, saya bikin salah ini bukan salah saya, salah Tuhan. Kasih nih perempuan di samping saya, kan gitu kan? Itu gak sih? Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita tidak cari kebenaran, kita cari pembenaran diri. Masih ingat kisah saya yang saya pelayanan satu pasutri datang mau divorce. Suaminya cerita A, B, C, panjang kali lebar kali tinggi. Saya bilang nggak ada ruang apapun di dalam Alkitab untuk kita itu punya alasan bercerai. Dia kutip Matius 16, ini nggak ada loh, kecuali karena zina. Istri saya berzina, begini. Enggak, Matius 16 itu ya harus ditafsirkan nggak benar dong. Karena dari semua Injil, hanya Matius yang mencantumkan itu, berarti ada sesuatu yang lain. Pokoknya dia terus cerita selesai. Lalu di akhir semua konseling ini dia ngomong apa? Dia ngomong gini, Pak, Ahok aja cerai Pak, masa saya nggak boleh? Saya bilang, ya nggak usah Ahok, lu ngomong Salomo aja 1000 kundik gitu, terus lu ngomong Salomo aja 1000 kundik, masa gua nggak boleh kawin lagi gitu? Kan jadi kita tuh cari pembenaran gitu jadinya. Sudahlah Pak, semua pria begitu, sudahlah Pak, semua ibu-ibu begitu. Kita ini Pak kalau udah shopping pasti dibagi-bagiin cewek-cewek, perempuan. Sudahlah, semua ibu-ibu begitu, amin. Oh, nah, ini ada keceplosan ya. Kita ada keceplosan, amin gitu. Kan orang, udahlah Pak, kalau ibu-ibu kumpul itu selalu begitu Pak, sudah biasa. Nggak boleh begitu gitu loh. Nggak bisa, cari pembenaran tuh nggak bisa. Lalu ngomongnya orang lain begitu, kita pun bisa begitu. Enggak begitu gitu loh. Tapi manusia gitu kan, setelah bikin dosa, bikin salah, sembunyi. Tapi menariknya walaupun manusia sembunyi, Tuhan ngapain? Tuhan cari, manusia di manakah engkau? Jadi dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ingin datang mendekat. Manusia lari menjauh, Tuhan berlari mendekat. Anak yang bungsu, yang kabur dari rumah, ingat kan kisahnya? Minta harta warisan, berfoya-foya dengan semua harta bapaknya. Begitu dia kembali, apakah bapaknya itu ngomongin, kan tahu rasanya kan? Ya. Gimana kapok? Ya. Gimana? Habis duitnya? Habis kan? Ayo sekarang mau ngapain sini? Sembah gue sini. Ayo minta maaf, gitu? Enggak. Sang bapak dari jauh melihat anaknya. Apa yang dilakukan bapak ini? Berlari mendapatkan sang anak. Pertanyaan yang sederhana, anaknya udah mandi? Belum. Bau kotoran sudah. Udah pergi melarang buana entah kemana. Tapi sang bapak tidak peduli, ini bapak kita, ini Tuhan kita digambarkan dengan sedemikian. Sebegitu besarnya dosamu, sebegitu baunya dirimu, aku tidak peduli, aku akan memeluk engkau. Kenapa? Karena dia Tuhan yang selalu mencari kita, saudara. Ini inisiatif Tuhan. Maka Injil itu adalah tentang inisiatif Allah untuk terus mengejar, mencari aku dan engkau. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dekat dengan Tuhan, kita nggak mungkin bisa dekat dengan Tuhan kalau Tuhan tidak mendekat lebih dahulu, betul nggak sih? Ini dia, next slide. Kita baca ya 1, 2 ya. Injil adalah inisiatif Allah untuk mendekat pada kita. Agar kita yang menghidupi Injil selalu berinisiatif untuk tinggal tetap di dalam dia. Saya pakai kata tinggal tetap, kenapa? Karena orang yang dekat, paling dekat pada Yesus pun berkhianat. Siapa? Kurang dekat apa Yudas sama Yesus bayangin. Ya. Udah hopeng banget, kemana-mana barengan, tidur bersama, makan bersama, kemana Yesus pergi dia ada. Apa yang dimakan Yesus dimakan oleh Yudas. Kurang dekat apa Yudas sama Yesus. Maka kita dipanggil tidak hanya untuk dekat dengan Tuhan, tapi tinggal tetap di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal tetap di dalam Tuhan, kita sadar kita bisa tinggal tetap di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dahulu mendekat pada kita. Tuhan yang lebih dahulu mendekat pada kita. Maka hari ini kita melihat apa sih tantangannya? Tantangannya adalah ini ya. Beberapa hal, beberapa orang yang hari ini hidupnya dikotomi.
Dikotomi itu menjadikan dua hidup jadi double life standard. Ya, Tuhan itu hanya hadir di dalam tempat-tempat tertentu, di kebaktian, di PA, di persekutuan, Tuhan hadir, tapi di tempat lain Tuhan kagak hadir. Dalam pekerjaan, relasi rumah tangga, nggak ada. Itu dikotomi paling gampang, paling standar. Orang yang double life standard. Untuk hal-hal tertentu, lihat Alkitab, tanya Tuhan. Untuk hal-hal tertentu, nggak perlu. Ya nggak perlu. Lalu saya tanya, kalau Anda sakit kepala, apa yang Anda lakukan? Tanya dulu sakit kepalanya, kenapa? Oh, karena GERD, mah. Ada orang ngomong gini, nggak usah doa, yang gitu. Cukup Panadol. Oke? Makan Panadol, selesai. Jadi maksudnya apa gitu? Kalau sudah didiagnosa, tumor otak, baru kita panggil Tuhan. Ya, baru kita berdoa pada Tuhan. Bapak Ibu kalau makan roti sandwich doa nggak? Roti sandwich. Makan kerupuk doa? Enggak gini loh. Tuhan itu udah repot. Ya, kita doa sama Tuhan kalau di depan kita kue tiaw, capcay, ya, sioba. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Berkat yang melimpah Kau sudah sediakan buat kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, itu baru doa. Tapi kalau makan roti, nggak usah doa. Kalau dari rumah ke Oikos, nggak perlu doa. Kalau mau doa, kalau mau ke Jepang, kita doa dulu. Kita minta pendeta doakan kita supaya perjalanannya aman. Jadi doa tergantung jarak kilometer kita mau kemana. Sebenarnya kita begitu nggak sih? Kita gitu sudah. Tanpa sadar kita membuat gini. Ya makanan yang ini kita perlu doa mengucap syukur. Makanan yang ini biasa. Nggak usah doa yang gini. Jaraknya jauh kita doa minta pertolongan Tuhan. Ini perjalanan panjang. Kalau jaraknya pendek, nggak usah. Saya tanya sama mahasiswa saya, kamu kalau naik motor pakai helm nggak? Pakai. Ada yang ngomongin, tergantung. Saya tanya, maksudnya gimana tergantung? Kalau dari sini ke kos-kosan itu kan lewat gang, nggak usah pakai helm. Kenapa? Nggak ada polisi. Jadi saya tanya, berarti kamu pakai helm kenapa? Ya karena ada polisi. Saya bilang itu bukan orang Kristen. Orang Kristen pakai helm karena dia tahu tubuhnya baik Allah. Maka dia pakai helm adalah sebuah usaha untuk melindungi apa yang Tuhan percayakan. Apa? Tubuhnya, benar gak sih? Halo? Bingung kan sih? Kan bukan semata-mata saya pakai helm supaya nggak dihukum, enggak kan? Saya pakai helm karena saya sadar tubuh saya adalah baik Allah. Maka saya belajar untuk menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan. Tapi kita begitu, Bapak Ibu sekalian. Kita sering double life standard dalam bagian yang lain kita Tuhan, bagian yang lain nggak usah Tuhan juga saya bisa kok. Saya bisa. Gini loh, kalau sudah stadium 4, kalau udah penyakit ini, kita doa. Tapi kalau cuma kutu air, jerawat, encok-encok, nggak usah doa. Nggak usah doa, yang ini mah pakai saus juga selesai lah. Pola pikir kita tuh begitu dikotomi. Yang kedua adalah hipokrit, apa itu munafik. Banyak orang yang ngomong gereja adalah tamu sandiwara. Dan setiap orang yang datang ke dalam gereja selalu memakai topeng. Kenapa kita susah sekali untuk datang melekat kepada Tuhan? Karena kita punya kecenderungan untuk terlihat baik di hadapan manusia yang sebenarnya tidak baik. Kita berusaha tampil sempurna di depan manusia yang tidak sempurna. Orang lain gak sempurna kok, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang sempurna di hadapan orang lain sudah. Tapi Tuhan melihat isi hati. Kita mencoba untuk membuat improvisasi perbuatan kita supaya orang lain melihat Ciamil. Yang ketiga adalah delay, apa itu menunda. Inilah ya, saya kan masih muda. Saya ingat banget tuh. Saya ingat banget. Waktu saya masuk hati rehab yang kedua apa yang ketiga, pendeta saya udah ngomong gini aja, kamu coba doakan masuk sekolah Alkitab. Pikiran saya gini, masuk sekolah Alkitab, pelayanan, waduh. Ya nggak boleh pakai celana jeans, ya nggak boleh mencat rambut, nggak boleh pakai anting, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Aduh capek lah. Ya ntar aja deh ikut Tuhan, ntar aja kalau sudah bau tanah. 70, 80, ntar aja deh, ntar aja. Makanya selalu tagline-nya kan begitu ya, muda kaya raya, tua koya-koya, mati. Katakan amin. Ntar aja deh, ntar lah, udahlah, ntar aja. Kalau anak muda ditanya, ayo pelayanan, tunggulah, jangan kita lah. Itu aja papa, teman-temannya papa. Lo kenapa? Karena udah established, kerjanya udah bagus. Ya,
Ya, dia bukan kerja cari duit, duit kerja buat dia gitu. Kalau saya kan masih merintis kerja. Anda tanya yang tua, ayo om pelayanan, kita ini udah tua, yang muda-muda, saya selalu begitu saja. Yang muda suruh yang tua ngomongnya, yang muda. Karena semua manusia cari excuses, kita cari alasan sudah. Kita cari alasan sehingga apa? Delay, nunda, ntar aja deh. Tuhan udah bilang, ayo sekarang, besok kamu nggak tahu masih ada nggak atau enggak gitu. Yang keempat apa? Permisif. Permisif apa? Ya memberikan celah gitu loh. Kalimatnya apa ya? Kalimatnya begitu, saya kan tidak sempurna. Permisif, memberikan sebuah izin. Memberikan kepada kita ruang, supaya apa? Supaya itu tadi, ada sebuah kebenaran yang satu kita pegang, satunya lagi kita nggak pegang. Yang kelima adalah legalistik. Orang yang cari Tuhan, supaya Tuhan mau menerima dia. Maka dari semua tantangan ini, kita next slide ini deh, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Butuh anugerah Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena bagi orang berdosa, kita selalu ingin menjadi Tuhan atas diri kita sendiri dan hidup jauh dari. Satu orang bisnismen datang sama saya. Dia baru saja bertobat. Lalu dia sharing, Pak Joy, berat banget sih ya orang Kristen. Berat banget. Ini saya ada pergumulan. Saya tahu ini kalau yang begini, sebelum saya terima Yesus, ini mah gampang. Saya tinggal telepon ini, saya tinggal kasih duit ini, selesai Pak masalahnya Pak. Selesai. Dan saya punya koneksi, saya punya uang. Jadi kalau masalahnya begini, selesai Pak, gampang Pak. Tapi sekarang saya sudah terima Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu kalau saya melakukan hal itu, dia akan sedih. Dan hatinya sakit karena apa yang saya lakukan. Saya nggak mau Pak. Waduh, dia bilang apa? Mengamini kalimatnya. Barang siapa yang mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya dan menyangkal diri. Saudara sekalian, kalau dia nggak punya apa-apa, ngomong berserah, itu gampang. Tapi kalau dia punya segalanya, dan dia memilih untuk tidak memakai segalanya, hanya bersandar kepada Tuhan, itu susah loh. Betul nggak sih? Susah loh. Dia punya koneksi, dia punya duit gitu loh. Masalah yang begini sepele sebenarnya dengan pengalamannya, dengan koneksinya, dengan uangnya. Masalah yang gini selesai. Tapi dia tidak memilih untuk melakukan hal itu. Dan ada tahu apa yang dilakukan? Tetap berjalan dengan kebenaran Tuhan. Anda tahu hasilnya? Hasilnya nggak dapat kan? Ada. Kalau mau dihitung-hitung cuannya menurun. Tapi dia bersaksi. Anda tahu? Tapi saya menemukan hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera. Ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera. Walaupun kami hidup berkecukupan Pak. Walaupun bisnis kami tidak semegah dahulu Pak. Tapi hari ini saya tahu apa yang saya sedang kerjakan hari ini. Soalnya saya pernah kasih tahu kan, apalah artinya kalau kita punya uang yang banyak, bisa beli bensin terus-menerus dengan mobil yang mewah, dan berkeliling-keliling, berputar-putar, tapi nggak punya tujuan. Lama-lama mobil yang nyaman dan uang yang banyak untuk beli bensin membuat kita apa? Bosan. Bosan, betul nggak sih? Mobil yang mewah nyaman sudah. Kalau bensinnya mau habis, isi lagi, jalan lagi. Isi lagi, jalan lagi. Terus kita nanya, kita muter. Walaupun nyaman, kita mau kemana? Bosan. Dan saya menemukan banyak orang tua yang di dalam puncak karir, kehidupan, pekerjaan yang punya segalanya, yang mungkin didambakan oleh banyak anak muda hari ini, mengatakan, no. Atau Michael Phelps pernah di Amerika. Dia memenangkan 5 kategori waktu berenang. Anda pulang ke Amerika, dia mau ngapain? Bunuh diri sudah. Orang kalau kalah nggak dapat apa-apa, bunuh diri, masuk akal. Tapi ini punya segalanya, dapat segalanya, dia melukan sama orang Amerika. Begitu sampai kembali ke pemirsa, dia ngomong, I have nothing. Kosong saja, kosong, empty. Yang lainnya medalinya dia bisa ngisi dalam hatinya sudah. Semakin dia dapat segalanya, semakin hatinya kosong dan tidak punya apa-apa. Itu manusia. Dan believe it or not, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti aku berikan, dia tidak akan pernah lapar lagi. Akulah air hidup. Barang siapa yang minum dari aku, dia tidak akan pernah haus lagi. Saudara, apa yang Yesus katakan? Akulah roti, akulah air. Hati kita nggak bisa diisi oleh apa-apa.
Nah, ini menjadi poin penting buat kita, sehingga kita sadar bagaimana sebenarnya kita bisa dekat dengan Tuhan ini di ayat 9. Bagaimana hidup dekat dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Mari kita lihat ayat 9, kalimatnya begini. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ayat 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah. Menarik sekali, ada kata selalu, constantly, tidak pernah berhenti, saudara. Unceasingly. Kata ini menunjukkan bahwa sebuah tindakan yang aktif dilakukan secara intensional, bukan cuma sekedar berapa banyak doa yang disampaikan, tapi doa itu seperti merengkuh surga masuk ke dalam dunia. Tidak pernah berhenti berdoa. Ini bukan sekedar ada makanan kita doa, pagi-pagi bangun kita doa, mau tidur kita doa, mau kebaktian kita doa, mau pulang kita doa. Enggak, constantly, selalu, tidak pernah berhenti. Jadi doa adalah nafas kehidupan, saudara. Dan Paulus mengatakan kalau kamu ingin dekat dengan Tuhan, bukan masalah berapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa besar kamu berkomunikasi dengan Tuhan. So, pertanyaan saya hari ini adalah bagaimana dengan kehidupan doa kita? Doa itu bukan cuma sekedar menutup mata, melipat tangan. Doa itu menyadari bahwa saya ini rapuh dan lemah, dan tidak dapat hidup kalau bukan Tuhan yang membuat saya hidup. Jadi dimanapun saya berada, di tempat apapun, kondisi apapun, situasi apapun, hati saya tetap melekat kepada Tuhan dan yakin dan sadar bahwa saya ada hari ini karena Tuhan mati menebus dosa saya. Saudara, ini penting sekali ya. Kenapa? Karena semua aktivitas rohani tanpa didahului dengan pemahaman Injil, semua aktivitas rohani itu tidak akan ada artinya. Dimulai dengan saya manusia berdosa, Yesus datang menebus dosa saya. Maka saya sebagaimana saya ada, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kebaikan saya, tapi karena Yesus yang baik mau menolong saya walaupun saya jahat. Ini menjadi sebuah pemahaman dasar untuk saya sadar setiap doa yang aku naikkan mengatakan begini, kalau hidupku adalah milikmu, maka setiap perjalanan yang aku jalani, aku tidak dapat menjalaninya tanpa Tuhan. Jadi kalimatnya begini, eksistensi ilahi melahirkan konsistensi pribadi. Eksistensi ilahi itu apa sih? Keberadaan ilahi. Saya adalah makhluk yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka ada konsisten. Ini bukan sekedar 1 minggu, 2 minggu ini. Constantly. Siapa saya akan diuji dengan bagaimana saya menghidupi apa yang saya percaya. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Anda tahu nih, saya kutip dari mana? Dari doanya Yesus. Kalau Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, dia berdoa kepada Bapa agar kita semuanya ada di dalam Dia. Bagaimana mungkin kita tidak pernah berdoa? Betul kan? Yesus saya minta kepada Bapa di dalam doanya, saudara. Makanya Yesus ketika jadi manusia, dia selalu mengatakan, aku melakukan kehendak Bapa. Di Taman Getsemani sebelum dia naik ke Via Dolorosa, ke gunung, ke bukit Golgota, dia tetap datang ke sana dan dia berdoa. Anda tahu doanya? Kalau boleh, ya Bapa, kiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. So, ini doa Yesus, bersama. Yesus yang adalah Tuhan itu berdoa. Kebersandaran yang penuh menjadi sebuah teladan. Maka kalau saya sudah di dalam Yesus hari ini, maka saya yakin saya juga belajar untuk berdoa, Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Pertanyaan saya seperti pertanyaan saya yang tadi. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Doa itu bukan hanya sekedar meminta Tuhan melakukan apa yang kita harapkan. Doa itu seringkali juga mengubah kita sang pendoa, supaya kita mengharapkan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Dan seringkali di dalam doa kita sadar bahwa kehidupan seorang murid berjalan bersamaan dengan murid yang lain. Ini dia, saling mendoakan adalah wujud nyata hidup seorang murid yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Benar ya? Karena iman yang dinyatakan personal
tapi juga dinyatakan dalam hidup yang komunal. Saudara, pertanyaan saya kemudian hari ini adalah bagaimana kehidupan doa kita bersama. Saya seringkali menggugah para suami yang hari ini terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak lagi punya waktu mendoakan istri dan anak-anaknya. Saya juga selalu menggugah banyak istri atau ibu-ibu yang hari ini sibuk dengan nilai anaknya, tapi lupa memeluk anaknya dan menyampaikan kata berkat buat anaknya. Saya juga sering menggugah para anak-anak yang hari ini karena sering menuntut orang tuanya meminta A, B, C dan kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, sehingga dia lupa mendoakan papa mamanya. Pertanyaan kita hari ini adalah, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, bagaimana kehidupan doa kita di dalam kehidupan komunal? Saya bertanya, bagaimana kehidupan doa Anda di dalam keluarga? Fokus saya pelayanan, saya doa. Suami, ya dia doa. Doa mah, doa sendiri. Saya doa sendiri. Anak-anak saya doa sendiri. Saya bukan ngomong doa sendiri-sendiri itu salah, enggak sih. Tapi saling mendoakan membuat kita sadar. Kenapa? Karena di dalam doa, kita mendengar apa yang Tuhan ingin katakan melalui orang lain. Di dalam doa, kita mendengar apa kata Tuhan yang ingin dinyatakan kepada kita melalui kehadiran orang lain. Kenapa? Karena Tuhan yang tidak kelihatan seringkali ingin menyatakan dirinya melalui keberadaan orang lain yang kelihatan. Dan siapa yang kelihatan hari ini? Coba lihat kiri dan kanan Anda. Satu orang ibu pernah ngomong sama saya, dia bilang gini, Pak Joy, aduh saya merasa bersalah sekali. Loh kenapa tante? Karena berpuluh-puluh tahun saya ini menjadi anggota paduan suara di gereja, paduan suara. Sejak suatu kali ada sebuah program untuk saling mendoakan. Dan ada satu orang ibu yang bertahun-tahun juga duduk di sebelah saya. Karena nyanyinya sama-sama satu suara sopran. Tapi setiap kali datang latihan, saya nggak pernah tanya. Sampai suatu kali ada kesempatan mendoakan, saya tanya, Bu, apa yang saya bisa doakan? Doakan saya hidup sendiri. Hah? Maksudnya gimana? Ya saya janda, sudah ditinggal oleh suami saya. Loh, ibu tinggal sama saya. Tadinya mau doa, jadi nanya interogasi. Ibu sekarang tinggal di mana? Saya sendirian di rumah ini. Jadi ibu kalau sehari-hari bagaimana? Begini-begini segala macam. Dia bilang, saya merasa bersalah. Karena setiap kali saya datang kepada paduan suara, yang saya pikirkan adalah nyanyi supaya nggak fals. Nyanyi supaya nggak fals. Padahal Tuhan tempatkan orang di sebelah saya untuk saya belajar sadar berkontribusi terhadap hidupnya. Mungkin saya nggak bisa kasih uang, tapi saya bisa memberi doa buat orang itu. Saya menarik, bener sih. Dalam gereja loh ini. Pelayanan loh. Tapi nggak pernah kenal, saudara. Nggak pernah saling mendoakan. Aneh gak sih? Jadi pendekatannya apa? Pendekatannya ada karena bisnis pelayanan gitu doang. Ada bedanya. Kita mau pelayanan, kita ketemu karena pelayanan udah gitu loh. Jangan ngomong siapa kamu, nggak usah. Saya juga akan ngomong siapa saya. Kita belajar dekat dengan Tuhan karena yang terakhir ini dia. Hidup dalam komunitas mulus. Ayat 10. Kesempatan untuk mengunjungi kamu. Kalimatnya demikian yang saya bacakan, ayat yang ke-10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani. Menariknya adalah ayat 12. Supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Sudah ini ngomong Paulus. Bersama, bukan cuma saya sebagai rasul, tapi juga engkau sebagai jemaat. Aku ingin mendengar imanmu. Mungkin pertanyaannya, jemaatnya nggak punya apa-apa, jemaatnya biasa-biasa. Enggak loh, Paulus ngomong supaya kita terhibur oleh iman kita bersama di Paulus. Jadi kehidupan di dalam komunitas itu tidak ditentukan dari berapa banyak jabatan kita, seberapa tinggi, bukan. Paulus mengatakan iman kita bersama. Maka ada poin di sana. Nilai-nilai yang dapat dipelajari apa itu? Satu, tujuan yang jelas, saling menguatkan. Anda mau belajar dekat dengan Tuhan, Anda hidup dalam komunitas murid. Kenapa? Karena seringkali kita bisa merasakan pelukan Tuhan melalui kehadiran orang lain memeluk kita. Anda bisa merasakan bagaimana Tuhan mendengar setiap doa ketika ada orang lain ada di samping. Kemarin 10.45 kurang lebih kaget saya. Ada yang loncat dari gedung Q UKP.
Saya nggak mau bahas itu, saya pengen berempati. Ada beberapa orang DM saya, kenapa Kak Jo alasan ini yang dibully lah, saya nggak mau tahu tentang itu, saya ingin berempati pada keluarga. Saya gelisah. Apa yang terpikir dalam diri saya adalah, ini anak temannya siapa ya? Siapa sih temannya? Dia ketemu dosen nggak sih? Jadi saya jadi flashback gitu. Saya kalau jadi ngajar, jadi dosen, yang saya sedang kejar apa sih? Nilai UTS yang bagus, ngedengerin ceramah saya, lecture saya, papernya ngumpulin tepat waktunya, atau apa sih? Mungkin di antara orang-orang mahasiswa yang dengerin lecture saya ada satu orang atau dua orang yang mungkin lagi galau hidupnya, betul nggak sih? Dan saya seakan-akan, ditegur oleh Tuhan gitu. Ada orang yang merasa kesepian di tengah keramaian. Ada yang orang yang terintimidasi, bukan di luar gereja, di dalam gereja. Ada yang orang menjadi orang asing di tengah-tengah orang yang mengatakan bahwa kita semua saudara seiman, tapi merasa terasing. Saudara, menjadi sebuah refleksi. Bagaimana kita belajar dekat dengan Tuhan adalah kita punya komunitas, sharing akan kebenaran dalam kasih. Dan yang terakhir ini kita baca sama-sama. 3-2. Bukan suara Tuhan yang kurang keras bicara pada kita, tapi hati kita yang selalu keras sehingga kita tidak bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan itu dekat, dia nggak pernah jauh. Tuhan itu selalu tinggal tetap di dalam hati kita. Dia selalu bicara, dia selalu ngomong. Tapi seringkali hati kita yang terlalu keras sehingga kita nggak bisa mendengar Tuhan ngomong apa sih. Dan Anda tahu bagaimana cara Tuhan ngomong sama kita? Bisa lewat firman-Nya langsung direct kepada kita. Juga bisa melalui komunitas orang-orang sekitar. Yang mungkin hari ini sedang ngomong, kamu udah salah jalan. Kamu terlalu dekat sama orang ini. Gak boleh loh. Kamu udah bersuami, sudah berkeluarga. Kalaupun ada masalah, kamu bukan begitu caranya. Kayaknya kamu harus semakin dekat dengan Tuhan dan seterusnya. Sudah, Tuhan itu tetap ngomong. Tuhan itu Tuhan yang dekat dengan kita. Tapi seringkali hati kita yang terlalu keras, sehingga kita nggak bisa mendengar suara Tuhan buat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami ingin mengucap syukur karena Tuhan berinisiatif datang mendekat kepada kami. Ketika kami menjadikan Tuhan tempat pelarian, ketika kami menjadikan pelayanan tempat pelarian, ketika kami berlari menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap Tuhan yang terus berlari mendapatkan kami kembali. Kemanakah kami bisa dapat pergi, Tuhan? Karena kemanapun kami pergi, Roh-Mu ada di sana. Kemanapun kami pergi dan bersembunyi, Kau tetap mencari dan memanggil kami. Kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang peduli. Walaupun seringkali kami tidak peduli dengan Tuhan, tapi Engkau peduli atas kami. Tuhan, di masa-masa sisa hidup kami hari ini, tolonglah Tuhan. Jikalau kami belajar untuk dekat dengan Tuhan, kami juga belajar untuk mendekat dengan orang-orang yang mengasihi Engkau. Tolonglah kami Tuhan supaya boleh belajar berkontribusi bagi kerajaan Allah melalui kontribusi hidup kami bagi hidup orang lain di sekeliling kami. Tolonglah ya Tuhan supaya kedekatan kami dengan Tuhan membuat kami semakin peka mendengar apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan. Tidak dengan agenda kami sendiri, tapi dengan agenda surgawi. Belajar untuk menata hati, memperbaiki tingkah laku, belajar hidup selaras dengan Injil-Mu, supaya kami sadar hidup kami yang Kau tempatkan, Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami mengucap syukur buat Oikos, tempat yang kami yakin Tuhan pun punya rencana buat kami untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Ini doa kami demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan berdoa. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan.